الذي دلنا إلى سبيل الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم ليلة القدر بالفطر من العشر الأواخر من رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin sejauh masjid Al-Kakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah karunia taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Teriring juga salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan semua orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Selanjutnya kami juga mengajak mari kalian kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sana menjadi kita Allah Subhanahu wa taala dan kita juga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini kita akan mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan suci yang penuh barokah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan di Jumat terakhir tanggal 25. Kesempatan ini kita akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul meraih keberkatan Lailatul Qadar. Alhamdulillah kita telah memasuki momen yang penting di bulan suci Ramadan ini, yakni nuzulul Quran. Bagaimana kita yakini umat muslim yang jatuh pada tanggal 17 Ramadan dan sebentar lagi momen yang kedua akan kita masuki, yaitu bulan yang mulia yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam surat Al-Qadar ayat 105 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ini yang artinya dalam keterangan ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan ini sesungguhnya akan diturunkan yaitu Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah malam daripada 1000 bulan yang dimana melaksanakan segala syarat itu diturunkan oleh Allah, yaitu dari yang malaikat Jibril untuk mengatur segala urusan dunia ini. Ya, alhamdulillah ya. Untuk setelah itu kita ini akan melakukan kepastian yang nama Qadar itu. Mudah-mudahan akan kita dapatkan yaitu dalam keterangan tersebut. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan dari Al-Mahfuz atau kitab ketetapan dan turunnya Al-Quran yang mulia terjadi pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Ayat ini membantu kita menyadari betapa eratnya hubungan antara Al-Quran dan bulan suci Ramadan yang kemudian mendorong kita untuk memperbanyak hafalan dan menghayatkan Al-Quran, menghayati isi Al-Quran di bulan yang berkah ini. Setelah momen nuzul Quran berlalu, sekarang kita dalam senantiasa menantikan yang namanya malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya malam Quran ini diyakini umat muslim akan berlangsung pada saat memasuki 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ini adalah 4 yang dilewati ya, tanggal 21, 22, 23, 24, 26 ya. 27, 28, 29 insyaallah. Sebab Nabi juga bersabda dalam hadisnya,
taharau lailatul qadri fil fitri minal asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Masyaallah muslimin sedang dimakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menyambut malam Lailatul Qadar yang penuh dengan berkah tersebut, Khotib mengajak pada hadirin sekalian yang hadir khususnya untuk kita melaksanakan amalan-amalan yang terkait dengan Al-Qur'anul Karim seperti membaca Al-Qur'an atau tadarus, menghafal Al-Quran dan juga mentakaburi atau mengkaji maupun mengajarkan. Mari kita berusaha untuk menghubungkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quranul Karim berharap bahwa firman-firman Allah Ta'ala akan mencerahkan pikiran kita dan juga membimbing kita kepada jalan yang lurus bahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah kita bersiap diri untuk melaksanakan tugas diri tersebut, jangan terlupakan pula untuk berusaha lebih baik dalam menunaikan amalan-amalan ibadah lainnya, seperti sholat malam yang kami tinggalkan, terutama sholat tarawih, sholat tahajud, dan juga zikir kepada Allah, dan juga lain sebagainya dengan hati yang ikhlas yang tertinggi. Sesungguhnya 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah waktu-waktu istimewa, bahkan lebih baik dari waktu-waktu lain sepanjang tahun. Penting untuk kita ketahui bersama bahwa untuk meraih Lailatul Qadar hal yang tidak boleh kita tinggalkan pada 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Terutama kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon petunjuk, mohon kebaikan, mohon keberkahan hidup, pengampunan dan lain sebagainya. Insya Allah Dia yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun akan memilih kita sebagai orang-orang yang menerima petunjuknya dan juga yang dihujani dengan rahmatnya. Sesungguhnya di malam Lailatul Qadar saat kita lantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa menyebutkannya, maka para malaikat yang hadir di bumi akan menjawab amin untuk setiap doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, beribadah dan beramal di malam Lailatul Qadar, terlebih lagi banyak memohon pengampunan dengan iman dan juga dengan pengharapan pahala, maka berlakulah ketentuan Nabi Muhammad SAW bahwa dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, "Man qama lailatal qadri imanan wa hisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Wa fi riwayatin, "Wa man shoma ramadhana imanan wa hisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang mengerjakan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan juga berharap pahala dari itu Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dalam riwayat lain, dan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari itu Allah, maka diampuni juga dosa-dosanya yang lalu. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyadari tentang ketidakpastian hari esok dan juga masa depan kita. Maka kesempatan dan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita ini, hari ini khususnya adalah hari yang paling penting. Faktanya mana? Kita mungkin tidak diberi kesempatan untuk menyaksikan dan merasakan Ramadan tahun yang akan datang atau tahun depan. Bagaimana jika Ramadan kali ini ditakdirkan menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita, tarawih yang terakhir bagi kita, bahkan Lailatul Qadar yang terakhir bagi kita? Lalu apa yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan amalan-amalan yang kita lakukan ketika kedua kaki kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berusaha untuk terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan emas ini di dalam bulan suci Ramadan ini untuk memperoleh rahmat dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberi kita bimbingan dan pertolongannya agar kita dapat mengingatkan atau meningkatkan amal-amal kita yang sisa-sisa di akhir Ramadan ini, dan sudah kita kerjakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk, yaitu untuk manusia, dan juga yaitu pembeda antara yang hak dengan yang batil. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wa sami'il alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.